Assalamualaikum teman-teman, saatnya kita nonton bareng. Episode ini menceritakan awal mula Yongha mempunyai motel. Yongha yang awalnya pekerja kantoran, ia mengundurkan diri dan memulai bisnis penginapan. Yongha memulai bisnis motel karena keinginan istrinya sebelum istrinya meninggal. Yongha sangat sayang dengan istrinya. Ia rela melakukan apapun untuk istrinya. Kembali ke masa sekarang. Yongha yang sedang menanti putrinya, tiba-tiba kedatangan tamu yang tidak ia harapkan, yaitu Sung-ah, wanita yang selama ini menghantuinya. Akhirnya putri Yongha datang dan bertemu Sung-ah. Sung-ah memberitahu jika dirinya ingin menginap di motel, tapi ditolak oleh Yongha karena ada putrinya. Putri Yongha mengizinkan Sung-ah untuk menginap karena dia hanya makan malam saja dengan ayahnya. Sung-ah senang mendengarnya. Yongha makan malam bersama dengan putrinya. Putri Yongha dan keluarga pacarnya sangat suka dengan motelnya. Sung-ah menghampiri putri Yongha dan memberikan hadiah untuknya. Kemudian ia kembali masuk ke motel. Makan malam telah selesai. Putri Yongha meninggalkan motel. Yongha mengkhawatirkan keberadaan Sung-ah yang ada di motelnya lagi. Saat Yongha tertidur, ia bermimpi bertemu dengan istrinya. Istri Yongha seperti sedang marah. Lalu Yongha menghampirinya dan memeluk erat istrinya. Ia sangat rindu dengan istrinya, dan setelah Yongha melihat wajah istrinya, tiba-tiba berubah menjadi wajah Sung-ah. Yongha terbangun dari mimpi buruknya dan berlari menuju motelnya. Ia memeriksa keadaan motelnya. Yongha takut jika kejadian dahulu terulang lagi. Sung-ah pulang dari berbelanja, kemudian ia meminta Yongha untuk menyiapkan kolam renang. Yongha bertanya, bukannya dulu Sung-ah takut dengan air? Sung-ah masih belum mengakuinya. Mundur ke masa lalu. Istri Sang Jun mendapatkan masalah di tempat kerjanya. Ia selalu diam-diam meminum alkohol hingga membuat pekerjaannya berantakan. Istri Sang Jun dimarahi oleh pemilik restoran hingga merendahkan dirinya. Istri Sang Jun tidak terima dan berhenti dari tempat kerjanya. Ia bersama dengan Sang Jun menawarkan motel kepada makelar. Sang Jun dan keluarganya menikmati makan malam. Setelah itu, Gi-ho diam-diam mengambil minuman ibunya. Sang Jun bertemu dengan iparnya lagi. Ia bercerita tentang masa lalunya. Sementara itu, istri Sang Jun kembali bermimpi tentang kejadian pembunuhan di motelnya dan membuat ia terbangun dari tidurnya. Istri Sang Jun keluar dari kamarnya dan mencari sesuatu. Gi-ho meninggalkan rumahnya. Ternyata selama ini Gi-ho mengalami pembulian. Ia selalu diminta untuk membawa soju dan juga rokok. Di luar, ibu Gi-ho sedang mencari dirinya. Dia tidak ada di rumah. Saat sampai di depan gedung, tiba-tiba ibu Gi-ho ditabrak oleh anak laki-laki yang sedang berlari keluar dan disusul oleh Gi-ho yang membopong temannya yang sedang mabuk. Saat di kantor polisi, tiba-tiba Gi-ho ambruk. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Sang Jun yang baru tahu jika putrinya mengalami pembulian, ia marah. Keesokan harinya, Sang Jun langsung ke sekolahan Gi-ho. Sampai di sekolah, Sang Jun mendengar jika anaknya malah disalahkan oleh para orang tua pembuli. Tak terima dengan hal itu, Sang Jun langsung menghajar mereka. Atas kekacauan itu, Ibu Jung-do meminta maaf pada pihak sekolah. Di motel, istri Sang Jun dan bibinya membersihkan motelnya. Jung-do yang sedang menjaga tokonya mendengar ada orang yang sedang membicarakan motel Sang Jun. Hal ini membuat Jung-do tidak mau melayani pembeli tersebut dan membuat mereka ribut. Untungnya ada polisi Bo-min di sana. Bo-min mengenalkan reporter pada Sang Jun. Reporter itu ingin membuat artikel peringatan kasus pembunuhan di motel Sang Jun. Sang Jun mengabaikan reporter tersebut. Di malam hari, Bo-min mendapatkan telepon dan membuat ia terkejut. Kembali ke masa sekarang.
Yongha dan Sung-ah sedang makan. Yongha bertanya kepada Sung-ah apa tujuan ia kembali ke motelnya. Bukannya menjawab, Sung-ah malah berkata jika Yongha terlalu sering memikirkannya, hingga ia masih ingat dengan dirinya. Entah kenapa tiba-tiba Yongha tertidur di lantai. Yongha terbangun dan berlari keluar menuju ke kantor polisi. Sampai di kantor polisi, ia ingin melaporkan Sung-ah. Tapi ia menemukan sesuatu di kantongnya hingga ia mengurungkan niatnya. Di masa lalu, Bomin mendapatkan kabar jika istri Sang Jun mengakhiri hidupnya. Yongha pulang dari kantor polisi. Ia menemukan foto putrinya yang ditandai oleh Sung-ah.